apakah benar kita akan memposisikan bahwa antara produksi dan keberlanjutan itu sebagai sesuatu yang bersaing, mana yang bisa menang nih. Dari VOC kita belajar bahwa hanya high economic value yang mendapatkan perhatian. Kalau tidak high economic value, mereka nggak akan punya perhatian. Beras akan selamanya jadi komoditi politik. Artinya ketergantungan terhadap development aid itu kita juga harus selalu kritis gitu. Kita nggak bisa bergantung pada development aid. It's not for forever. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif, kembali dengan saya Ikhlas Tawazun. Dan hari ini kita kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama ada Mas Hafiz yang seperti sudah berapa tahun tidak tampil gitu ya. Jadi selamat datang kembali Hafiz. Dan juga ada Ibu Kiswara. Halo. Selamat sore Ibu dan selamat datang di podcast Bebas Aktif. Terima kasih. Nah ini berdua datang dari sebagai perwakilan dari Preferred by Nature ya, sebuah organisasi internasional dari Denmark yang dia bergerak di bidang sustainability atau keberlanjutan. Dan oleh karena itu ya kita di sini mungkin udah bajunya earth tone juga semua ya. Akan membicarakan sesuatu yang sangat berkaitan dengan keberlanjutan di bumi kita, yakni keberlanjutan di bidang pangan gitu. Nah, jadi mungkin saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan gitu ya. Karena di pemerintahan sekarang dan pemerintahan sebelumnya juga sangat concern di isu soal pangan gitu. Khususnya pangan utama di Indonesia tentu adalah beras. Dan kita akan terus mencoba mencapai swasembada beras. Tapi di sisi lain, beras juga dari yang saya lihat ya, sebagai yang juga concern terkait dengan iklim, beras dianggap sebagai makanan yang tidak ramah terhadap iklim gitu. Karena dia menghasilkan emisi metana dan dia juga menghabiskan banyak air gitu dan lain sebagainya. Jadi kalau saya lihat ini sepertinya ada dua objektif yang berkonflik gitu. Nah, mungkin pertama pertanyaan saya ke Mas Hafiz ya, apakah ini benar begitu dan kira-kira mungkin apa yang bisa dilakukan? Oke, pertanyaan yang cukup teknis sebenarnya untuk memulai, tapi aku coba berusaha untuk jawab sedikit lebih umum ya. Jadi kalau kita ngomongin soal beras atau nasi, itu kan kalau di Indonesia udah seperti sebuah budaya. Bukan seperti, memang sebuah budaya gitu. Panganan kita, bahkan cerita-cerita budaya itu revolves around beras. Meskipun memang traditionally hanya mungkin di beberapa wilayah di Pulau Jawa dan beberapa pulau lain gitu, tidak di seluruh Indonesia. Namun memang ada kebijakan yang mewajibkan produksi beras meningkat pada beberapa dekade lalu sehingga akhirnya produksi beras masif di setidaknya hampir di seluruh Indonesia, meskipun ada beberapa wilayah yang memang tidak memproduksi beras. Lalu tadi kan bertanya soal produktivitas dan sustainability gitu ya. Ada upaya untuk meningkatkan produktivitas, tapi ada juga isu soal emisi metana dari beras yang memang tinggi. Jadi memang 12% dari emisi metana global itu datang dari produksi pertanian padi. 12%? 12% dari seluruh emisi juga metana global. Karena alasan utamanya adalah karena air yang menggenang secara terus-menerus mengakibatkan dekomposisi anaerobik di dalam tanah, lalu itu mengeluarkan emisi metana ketika misalnya teruap karena sinar matahari atau misalnya terbuka setelah padi selesai ditanam. Correct me if I'm wrong, Bukis. Enggak. Nah, dari situ itulah yang menyebabkan pertanian padi dianggap memiliki emisi metana yang tinggi. Tapi sebenarnya it's not always like that gitu. Kalau misalnya kita ada praktik-praktik lain yang sekarang disebut sebagai praktik, ada sebutannya alternate wetting and drying, sustainability, low carbon lah, banyak istilahnya. Tapi intinya adalah praktik yang lebih sustainable. Dan menariknya banyak riset yang bilang bahwa melakukan praktik-praktik yang lebih sustainable tersebut ternyata tidak mengurangi produktivitas. Jadi sebenarnya produktivitas dan sustainability itu tidak berkonflik satu sama lain gitu. Hanya mungkin pemahamannya yang perlu dipertajam tentang bagaimana melihat produktivitas dari kacamata sustainability. Aku jawab kayak gitu dulu. Oke, ya jadi kita bisa meningkatkan produksi kita tapi juga bisa mengurangi dampak iklimnya. Betul. Gitu ya. Oke, nah kemudian tadi udah disebut beberapa jargon gitu ya, tapi mungkin saya get into a bit more detail dengan Ibu Kis. Jadi apa sebenarnya kalau khususnya terkait dengan beras yang coba dilakukan gitu untuk mengurangi emisinya? Aku tertarik sama pernyataanmu tadi yang awal tuh ya, boleh ya? Ya? Boleh. Kalau nggak salah ingat nih, Ikhlas bilang tentunya.
Waduh, saya tahu juga ya tentunya. Tentunya. Biasa. Nah, tentunya itu berarti kita sendiri mempersepsikan bahwa yang harus kita makan itu tentunya adalah beras. Iya. Nah, tapi itu kan asumsi ya. Itu tergantung pada gaya hidup kita. Benar. Gitu. Siapa sih yang pertama kali mengajarkan kita bahwa kita harus makan nasi, dan nasi itu datangnya dari mana? Itu apa kita tahu nggak? Nasi itu dibuat dari apa? Jadi kita membicarakan hal yang sebenarnya sangat panjang, Ya, siklusnya itu prosesnya panjang. Kalau kita membicarakan beras, sebelumnya kita harus bicara padi. Sebelum bicara padi, berarti kita bicara lahan. Kita juga di dalam lahan itu kita bicara tentang benih, air, petani. Jadi tidak hanya produknya, tapi juga yang memproduksi. Setelah itu, setelah dia dipanen, dipelihara, dia dipanen, kemudian dibawa ke penggilingan. Dari penggilingan itu menghasilkan beras. Beberapa kawan bicara bahwa enggak, yang memproduksi beras itu petani. Tetapi kenyataannya yang memproduksi beras itu adalah penggilingan. Setelah dari penggilingan kita bawa pulang nih ke rumah nih, dibawa ke pasar gitu ya, lewat pasar, terus ada yang beli 1 liter, ada yang beli 1 kilo, ada yang beli dalam 1 kemasan. Kita bawa pulang, kita cuci, kemudian baru kita masak. Memasaknya pun itu dengan berbagai metode. Iya. Artinya sebelum kita bicara yang panjang ini, baiknya tuh kita pisahkan. Di lahan, di penggilingan, di pemasaran, dan di atas meja. Maksudnya siap untuk makan, konsumsi. Supply chain panjang. beras ya. Supply chain-nya itu panjang. Nasi, ya. Gitu. Nah, menarik tadi yang disampaikan sama Hafiz itu, apakah benar kita akan memposisikan bahwa antara produksi dan keberlanjutan itu sebagai sesuatu yang nggak cocok gitu. Artinya mereka berkonflik satu sama lain. Kupikir sebenarnya bukan berkonflik ya, bersaing mana yang bisa menang nih. Kalau pemenangnya adalah produksi, orientasi kita pada produksi, maka kita akan memaksa tanah untuk selalu menumbuhkan padi. Kita akan memaksa mesin untuk selalu bekerja menghasilkan beras. Kemudian kita akan memaksa lagi orang untuk selalu makan nasi. Tapi kalau nanti yang menang itu sustainability, nah kita akan bicara beda-beda nih. Apa sustainability di sawah? Apa sustainability di penggilingan, dan kalau sampai di piring gitu ya, kita harus mikir lagi nih sebenarnya apa yang kita makan nih. Oke. Gitu. Oke, iya. Panjang ya namanya juga. Agak panjang. Panjang ya namanya juga mak-mak katanya ras terkuat di dunia. Iya. Ya mungkin bisa banyak yang. Saya yakin banyak aspek yang bisa kebahas, tapi kalau dari yang disebut sama Bukis tadi juga saya ini sih kayak saya makan dulu belajar kayak misalnya ada crop rotation gitu kan ya, gimana biar panganan tuh berganti-ganti biar enggak menghabiskan sumber daya nabati di tanahnya gitu. Dan juga hama. Nah, mungkin kalau gitu kita geser dulu ke ini ya, upaya dalam konteks di Indonesia yang mana ya, kita tentu berkaitan dengan pemerintah Indonesia. Tentunya kayaknya. Tentunya dong. Instansi politiknya kan di situ ini. Nah, berarti dari dua objektif yang bersaing / tidak berkonflik ini, apakah sudah ada kemudian concern dari pemerintah gitu kan? Ya tadi kalau Hafiz sempat singgung juga sedikit bahwa kita kan dibiasakan untuk mengkonsumsi nasi yaitu oleh pemerintahan Orde Baru terutama ya, yang memasifkan dia menumbuhkan padi dan di mana-mana. Yang rasanya tuh kayak kalau nggak makan nasi di piring tuh kasihan deh gitu loh. Itu kan sentimen pribadi dari Pak Soeharto dulu gitu. Itu kenapa ya sampai di Papua sekalipun sekarang orang cukup umum gitu ya makan nasi. Nah, concern terkait produktivitas itu ada dari dulu sekarang. Nah, sekarang kita bergeser atau berkaitan dengan aspek sustainability-nya. Apakah sudah ada concern juga gitu dari pemerintah atau apa yang coba dilakukan gitu? Aku dulu ya. Ya, boleh. Kalau ngomongin soal sustainability ke pemerintah, khususnya di beras, kita dulu kenal sama yang namanya organik. Itu mungkin satu gerakan yang berhasil merengkuh semua stakeholders lalu menjadikannya itu sebuah produk yang relatively mainstream lah hari ini.
kita bisa menemukan Hari itu. ini jadi biasa. Hari ini jadi umum gitu. Beras Hari ini organik. jadi umum, beras organik. Meskipun untuk konsumennya masih kelas menengah ke atas karena harganya yang 2 kali lipat sampai 3 kali lipat per kilonya dibanding beras normal. Tapi kalau misalnya mau mengonsumsi beras organik dengan cukup terjangkau, quote and quote, bisa ke salah satu gerai ayam goreng lah. Yang sekarang nasinya sudah full organik. Oke. Gitu, gerai ayam goreng. Jadi memang sebenarnya concern itu ada kalau menurutku. Pemahaman itu ada, tapi memang perkembangan pemahaman di sustainability itu juga semakin meluas gitu ya. Ketika kita bicara organik, maka kita bicara kualitas penggunaan pupuk organik, bagaimana menjaga lahan itu tetap subur, tetap fertile. Lalu juga ada fair trade biasanya dimasukin ke situ. Fair trade. Sehingga petani lebih mendapatkan upah yang lebih layak dan segala macamnya. Tapi memang ketika kita berbicara sustainability, ada satu aspek yang sekarang pelan-pelan mulai diperkenalkan tadi, soal aspek iklim. Jadi ada aspek iklim di situ, ada iklim tuh banyak juga ya, ada karbon, ada air. Tapi intinya adalah dampak iklimnya, dan dampak iklim itu kan kalau dikuantifikasi adalah karbon dioksida ekivalen kan. Yeah. Nah, organik itu berperan positif pada arah ke sana, dan salah satunya. Tapi di sustainability juga banyak aspek-aspek lain tadi, makanya seperti penggunaan air dan bagaimana sampai di penggilingan, dan jadi lebih banyak aspek. Ini debatable, tapi ada aspek-aspek di luar dari yang sebelumnya belum terpikirkan. Nah, disitulah pemerintah saat ini belum memang, tapi kalau melihat diskusi dengan beberapa perwakilan kayak dari Bappenas dan dari beberapa instansi lain, pelan-pelan kita mulai saling memperkenalkan. Kalau memperkenalkan tuh seolah-olah kita yang ngerti ya. Tapi kayak pelan-pelan kita belajar bareng lah. Sama-sama mengenal. Sama-sama mengenal gitu. Jadi belajar bareng dari praktik baiknya. Dan benar tadi kata Bukis, ada yang kalau di proyek low carbon rice itu fokusnya di penggilingan padi, gimana nurun emisi, karena 150-160 ribu penggilingan padi di Indonesia masih pakai mesin diesel, dan ini dialihkan ke listrik, dan itu menurunkan sekitar 15% kalau pakai masih emisi kotor ya. Sekitar 13-15% emisi karbon di penggilingan padi. Kalau misalnya sumber energinya udah bersih, bahkan bisa sampai 80%. Jadi kalau sumber energinya masih kotor seperti Jawali sekarang, ya itu kira-kira hanya turun 13%. Tapi itu pun udah turun dari konsumsi diesel. Nah, tapi balik lagi, emisi metananya terbesarnya sebenarnya di lahan. Karena di lahan lah pada waktu penanaman padi. Karena di lahan lah emisi metananya keluar dari tadi yang air digenangi, dekomposisi anaerobik menghasilkan emisi metana karena air digenangi full sepanjang musim sepanjang penanaman. Nah, jadi di situ yang masih belum, kalau ngomongin peran pemerintah masih belum, tapi pelan-pelan kami sih di Preferred by Nature dan dengan mitra-mitra LSM, CSO, organisasi yang lain itu pelan-pelan sudah mulai melihat adanya arah ke sana gitu sih. Oke. Ya, tapi kalau gitu dari Preferred by Nature sendiri, mungkin kita yang agak di level di lapangan ya. Maksudnya yang dilakukan berarti untuk tadi misalnya mesin atau di pangan di lahannya itu, apakah misalnya membelikan petani mesinnya kah atau gimana? Enggak, yang paling mahal sebenarnya dari semua intervensi eksternal itu. Orang tuh jarang mau berinvestasi pada sesuatu yang jangka panjang dan tidak menjamin adanya profit. Dan itu adalah peningkatan kapasitas. Bu, ada istilahnya Bu itu. Apa tuh? Istilahnya leher ke atas. Leher ke investasi atas. leher ke atas. Oke. Leher ke atas. Iya, investasi leher ke atas. Bukan ini ya, bukan. Jadi itu yang paling mahal tuh. Nah, karena itu yang paling mahal, tapi sebenarnya itu yang paling penting dan itu yang paling krusial, kami mencoba intervensinya dari sana. Jadi dari peningkatan kapasitas, dari memberikan pemahaman yang kemarin-kemarin sih disebut alternatif karena nggak umum. Jadi kami memadukan antara pendidikan di lahan, edukasi di lahan, dan edukasi di penggilingan. Untuk kemudian bisa ada edukasi di komunitas pembeli atau konsumen. Jadi mau nggak mau sebenarnya ini intervensi yang memang harus seluas itu dan sepanjang itu. Nah, kalau nggak ada bantuan dari pihak eksternal atau nggak ada bantuan dari kerjasama dengan para pihak, jalannya akan sangat lama dan susah gitu. Karena itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya. Kita ini apa yang terjadi di kita, kehidupan kita saat ini itu datangnya dari
proses-proses sebelumnya di mana mungkin kritik itu tidak banyak diberikan secara konstruktif gitu. Kritiknya tidak konstruktif, kritiknya tidak membangun. Contoh, tadi dibilang itu zaman Pak Harto. Sebenarnya enggak juga. Kita tuh mengalami hal seperti itu, penekanan seperti itu sejak zaman VOC. Oh, oke. Ini adalah dampak. Jadi, tapi nggak bisa juga dibilang, wah panjang banget ya. Memang sepanjang itu. Dari VOC kita belajar bahwa hanya high economic value yang mendapatkan perhatian. Kalau tidak high economic value, mereka nggak akan punya perhatian. Beras akan selamanya jadi komoditi politik. Selamanya. Dan itu terbukti sejak zaman VOC itu. Siapa yang bisa megang kepentingan perut rakyat, dia yang bisa menjadi penguasa pada fase-fase berikutnya. Jadi bicara beras itu bukan cuma bicara kita makan apa tadi, lauknya apa, nggak bisa begitu juga. Karena gini, beras itu sudah masuk dalam isunya itu dia termasuk dalam keamanan nasional. Iya, iya. Jadi berbiasa jadi agak keamanan kan juga ya? nih. Agak ngeri kan jadinya. Agak ngeri. Kita nggak bisa ngomong beras sama sayur sama nasi sama apa gitu, nggak cukup hanya membicarakan itu, tapi juga membicarakan konteks politik di balik kebijakan tentang beras. Dan kedaulatan. Dan kedaulatan. Ya, karena kita kan masih sedikit banyak impor beras juga gitu kan, belum bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri. Kemudian mungkin, tapi saya mau masuk sedikit lagi terkait intervensi dari Preferred by Nature, karena kan kalau yang saya tahu, ini saya bukan orang Kementerian Perdagangan, tapi kan di pertanian, lanskap pertanian di Indonesia ini kan banyak smallholders gitu ya, didominasi oleh smallholders dan sangat tersebar lah gitu, terutama di Jawa tapi juga di pulau-pulau lainnya. Nah itu intervensinya kira-kira bagaimana gitu kan? Kalau edukasi ya kayak pernah diadakan beberapa kali oleh Preferred by Nature, itu kan hanya mengcover ya sebagian kecil sekali gitu kan dari petani, dan pemerintah sendiri mungkin juga kesulitan gitu mau intervensi selama ini. Mungkin kayaknya kalau saya ngeliatnya kebanyakan ngurusin harga beras aja gitu, nggak yang sebelumnya di supply chain-nya. Nah itu gimana? Apa yang sudah dilakukan atau pemikirannya gimana dari teman-teman internasional ini? Sebenarnya itu sangat sederhana ya. Teorinya hanyalah apa sih yang paling murah yang bisa dilakukan. Salah satu caranya adalah menghitung sebenarnya karbon yang paling besar lepasannya itu di mana. Dan tanpa bermaksud menyepelekan nih teman-teman yang bekerja juga di sektor pemberdayaan masyarakat. Perpindahan dari penggunaan tenaga solar ke penggunaan tenaga listrik itu tadi Hafiz sempat nyebut angkanya, dan itu sangat signifikan. Itu kalau terjadi hanya di satu penggilingan. Bayangkan kalau terjadi di 150.000 penggilingan di seluruh Indonesia. Data terakhir 150.000 lah yang ada penggilingan di Indonesia. Penggilingan yang pakai mesin diesel, penggilingan kecil. Kalau itu diubah semuanya, mereka berhenti menggunakan mesin diesel, mereka beralih ke listrik, maka penurunan emisi itu sangat signifikan. Kalau itu pun diubah menjadi menggunakan tenaga matahari, itu akan luar biasa tuh. Angkanya akan sangat meyakinkan. Dan itu artinya kita bisa berkontribusi pada kepentingan nasional yang lebih luas, yaitu penurunan NDC. Dan yang paling seksi dari itu sebenarnya adalah peningkatan pendapatan akibat penurunan biaya produksi. Iya, betul. Jadi ketika mereka beralih, memang biaya investasi di awalnya cukup mahal. Aku bisa bilang start from 200 juta satu penggilingan padi kecil berdasarkan pengalaman kita. Tapi itu biasanya di offset dalam 6 bulan. Untuk penggilingan padi kecil 200 juta itu bisa di offset dalam 6 bulan. Dengan praktik tadi, karena apa? Karena biaya produksinya turun sampai 40%. Biaya produksi karena terbesar itu adalah di diesel tadi, di solar itu. Ya. Jadi ketika beralih ke listrik, biaya produksi itu misalnya sebulan biaya energi kayak 8 juta for example, biasanya pakai mesin diesel segitu. Di listrik itu berdasarkan pengalaman bisa sampai 4 sampai 6 juta. Cuman untuk produksi yang sama, dan produksinya bisa jadi lebih bagus karena alat yang sekarang berenergi listrik itu lebih baik ya kalau berdasarkan teman-teman di lapangan, karena lebih maju betul dibanding yang mesin diesel. Jadi berarti maksudnya tadi kan ya di edukasi, di lakukan capacity building, tapi berarti mereka melakukan investasi itu
swadaya gitu dari mereka aja atau ada bantuan dari eksternalnya? Nggak, Kami ini- ikut bangun enabling environment-nya. Jadi siapa sih organisasi di negara ini gitu yang memang punya otoritas untuk itu? Ya, PLN kan namanya ya. oke ya. Jadi kita harus bekerjasama dengan PLN. Saya juga lagi. Maksudnya karena itu satu-satunya perusahaan yang dimintakan, dipercaya untuk memberikan profit sebesar-besarnya untuk warga negara gitu. Sebagai PLN, sebagai perusahaan listrik negara. Ya, ya. Bagaimana caranya PLN tertarik dan mau, itu satu hal. Tapi bagaimana caranya supaya penggilingan itu mau mengeluarkan duit itu tadi. Karena kami nggak mengeluarkan duitnya. Itu harus datang dari kesadaran individu yang dia sudah mendapatkan banyak informasi dan pelatihan dan lain sebagainya. Jadi yang dilakukan itu banyak ya. Jadi paralel gitu. Ke PLN juga, ke penggilingan juga, ke masyarakat juga, ke lahan juga. Oke, ya, ya. Dan hasil ini cerita sedikit dari Low Carbon Rise. Boleh. Hasil dari mitra kita Perpadi melakukan kerjasama MOU dengan PLN, akhirnya setiap penggilingan padi yang ada di wilayah dampingan proyek itu ada 5 kabupaten di Jawa Tengah, Jawa Timur, Boyolali, Sragen, Klaten, Jawa Tengah, Ngawi, Madiun, Jawa Timur. Itu mereka narik tiang listriknya itu gratis. Jadi biaya tariknya itu yang bisa sampai ada yang 60 juta, 80 juta, 100 juta itu semua free. Jadi salah satu komponen terbesar dari beralih ke listrik sebenarnya adalah penarikan tiang karena mereka tinggal di daerah pedesaan di sebuah desa. Itu gratis dan itu memberikan insentif yang cukup besar lah. Jadi benar kata Bukis, sebagai organisasi kita nggak ngelakuin semuanya, nggak ngasih duit juga, nggak ngasih barang juga, nggak pendidikan juga, karena kalau gitu tugas yang lain ngapain? Nggak. Jadi kita ngebangun environment, lalu biar orang atau pihak-pihak yang punya kompetensi dan punya relevansi lah yang akan yang percaya dengan misinya gitu ya, yang akan melakukan itu. Kebetulan karena lahannya juga datar ya, jadi untuk menarik tiang itu nggak Iya. terlalu Oh, dibutuhkan naik suatu turun. ya. Bayangkan kalau itu konturnya naik turun. Iya. Ya. Jadi Ya, di sisi yang lain PLN juga harus yakin bahwa ini adalah investasi jangka panjang dan PLN juga harus menyadari bahwa jika mereka mau melakukan ini di lebih banyak lokasi, maka mereka sendiri berpotensi untuk berkontribusi menurunkan NDC dan memperkuat posisi Indonesia di peta internasional. Iya, iya. Betul setuju sih. Ya, PLN juga senang harusnya apa namanya? Iya. Listrik konsumennya nambah gitu. Harusnya PLN senang loh. Tadi Iya. aku juga mau jawab sedikit soal yang swadaya. Oh, Jadi kalau cerita di lapangan, sebagian itu ada yang memang swadaya. Jadi setelah mereka ikutan, terus mereka hitung-hitung, oh ternyata aku profitnya, Betul. iya gitu. Oh ternyata aku profitnya Naik. 6 bulan nih balik nih, terus naik gitu kan, karena kualitasnya membaik. Ada juga yang oke, aku siap take a bit risk gitu ya dengan loans gitu misalnya, tetap oke karena ya tadi ya, Ya, karena memang mau nggak mau memang justifikasi itu dimulai dari hitung-hitungan ekonomi. Skalanya itu harus profitable untuk semua pihak. Ya, bagus tapi berarti tadi masuknya berarti lewat Perpadi juga ya. Ada mitra-mitra ini. Itu yang menurut saya jadi make sense karena kalau preferred by nature sendiri nggak mungkin gitu kan. Nggak Ada mungkin, semuanya. nggak mungkin. Dan itu pun untuk kerjasama dengan meyakinkan negara dan pemerintah daerah itu untuk membuat semacam komitmen bahwa mereka akan melakukan proteksi lahan, artinya sebisa mungkin mengurangi alih fungsi lahan itu dilakukan oleh KRKP. Dan harus ada juga Mohon keinginan maaf, KRKP apa? koalisi rakyat untuk kedaulatan. Oke, luar biasa. Jadi ini salah satu Coalition mitra building. yang lain, coalition building. Karena gini, jika lahan itu tidak diproteksi, maka lahan itu bisa dia beralih fungsi. Jika lahan itu beralih fungsi, maka ketahanan pangan kita, kesediaan pangan kita ini, kita akan jadi tergantung pada impor beras. Apakah itu yang kita kehendaki? Kan itu jadi pertanyaan untuk semua pihak ya. Iya. Karena kalau dihitung-hitung memang ya mungkin lebih murah ya, kita tahu bahwa beras Indonesia itu salah satu yang termahal di dunia per kilo. Tapi konsumsi beras orang Indonesia, konsumsi nasi orang Indonesia itu tertinggi per kilo per orang. Oh, oke. Jadi banyak orang makan beras di dunia ini. Cina makan beras, Korea makan beras, Jepang makan beras, tapi porsinya
Ya, aku juga mengkritik diriku sendiri. Tadi pagi aku makan banyak juga. Ini baru habis makan nasi nih. Aduh, gitu. Gitu. Oke. Ya, tapi berarti menurut saya apa namanya sebagai karena saya kerja juga di sama teman-teman di development organization atau internasional itu sangat bagus gitu karena maksudnya sudah cukup ada economic rational gitu kan. Kenapa alasan ekonomi untuk kemudian ya bertransisi gitu kan ke elektrifikasi misalnya dari penggilingan. Karena kan kalau yang defaultnya dari pembangunan seperti ini terutama dalam iklim juga kan biasanya harus ada bantuan dulu dari pemerintah, harus ada insentif atau apa. Kalau gini kan pemerintah secara praktis gak harus ngeluarin apa-apa gitu loh. Dan transisinya sudah jalan sendiri gitu. Sistem carrot and stick-nya udah lebih masuk akal menurutku. Kalau misalnya dengan cara seperti itu ya melihat profitabilitas, jadi carrot-nya kelihatan, stick-nya nggak terlalu kelihatan, tapi Ini carrot steak apa steak sih? stick pak gitu loh. Steak. Harusnya carrot and steak lah, enak lah. semua dong. Enak semua harusnya. Full platter. Tapi iya, jadi carrotnya kelihatan dari teman-teman yang melakukan sehingga tidak perlu stick untuk memaksa karena benar ketika banyak ya kita ini juga self kritik ya untuk teman-teman di LSM, di NGO, di organisasi internasional memang salah satu hal yang harus kita pikirkan adalah bagaimana go beyond the project lifetime gitu. Aku setuju itu. Jadi memang dan profitabilitas itu memang kunci ya untuk teman-teman gak hanya di penggiling tapi di petani aku yakin juga di semua aktor yang memproduksi sebuah barang yang bernilai pasti profitabilitas tetap jadi hitungan utama. Gula itu memang enak, Pak. Ya kan gula itu manis gitu kan. Tapi kan Iya. kita harus mengurangi ketergantungan gula. Betul. Artinya ketergantungan terhadap development aid itu kita juga harus selalu kritis gitu. Kita nggak bisa bergantung pada development aid. It's not for forever. Iya. Luar biasa ini. yang maksudnya diperlukan kepanasan nih. Enggak lah kan ada Tapi- kipas. Iya. Ada kipas. Tapi bentar, tapi aku mau nanya iya. dulu. Tapi memang tren dan aku bukan bersyukur, tapi aku melihat bahwa tren ini bahwa tren development bergeser dari ngasih barang lalu tinggal gitu ya. Sama aja kan kayak bangun MCK, KKN, MCK terus tinggalin gitu. Iya. Itu udah mulai ditinggalkan. Tapi untuk lebih melihat lokal konteks, local needs, actors needs, terus juga tapi itu tentu tetap dengan memperhatikan bagaimana goal seperti tadi ya penurunan emisi karbon atau apapun tetap tercapai, tapi tetap juga melihat bahwa ini memang harus masuk dalam mindset bukan lagi cuma soal barang gitu ya atau wujud fisik. Mungkin nggak bisa padi itu diairi terus menerus ya sepanjang waktu nggak bisa. Karena apa? Sawah itu adalah di lahan kita sudah menghemat, kita sudah mencoba mengurangi. Kemudian di penggilingan kita juga sudah mengurangi, ada transisi energi di situ. 15% lah ya. Di marketing juga ini Oh jadi ikut sama pemasaran juga di Preferred by Nature. kebiasaan hidup sehat gitu kan itu dimulai dari teori, habis itu ada praktek, nanti kalau ada ujiannya semua pertanyaan-pertanyaan bisa dijawab gitu. Kira-kiranya gitu. Kita kalau di HI itu ada norma dan institusi gitu kan. Iya. Nah, inilah normanya. Kalian HI. Iya. Ini kan podcast HI. Oh, Kita ini. waduh, aku anak hukum minggir dulu ya.